Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya dimanapun kalian berada. Jadi di video kali ini aku akan bahas ekologi dan perilaku organisme. Subbab pertama, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Untuk mempelajari ekologi, hal-hal yang perlu dipelajari terlebih dahulu ialah komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, yang pertama kita akan membahas ekosistem dan biosfer. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang menunjukkan adanya interaksi organisme sebuah komunitas dengan lingkungan hidupnya, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik atau fisiknya. Sedangkan biosfer adalah lapisan semu yang membalut bumi yang mencakup bagian bumi yang disebut litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Pada biosfer, inilah semua makhluk hidup berada dan melakukan berbagai aktivitas hidupnya. Oke, selanjutnya suksesi dan siklus biogeokimiawi. Suksesi merupakan proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju suatu arah secara teratur. Dalam suksesi terdapat dua tipe suksesi, yaitu suksesi premier dan suksesi sekunder. Siklus biogeokimiawi, siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik dan biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimiawi dalam lingkungan abiotik sehingga disebut siklus biogeokimiawi. Selanjutnya, faktor biotik dan abiotik. Dalam ekologi, faktor biotik dan abiotik selalu saling berhubungan timbal balik. Faktor biotik mencangkup semua makhluk hidup yang terdapat pada ekosistem. Faktor biotik terdiri atas 4 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Sedangkan faktor abiotik terdiri atas komponen abiotik yang merupakan benda-benda mati, misalnya cahaya matahari, suhu, air, garam mineral, derajat keasaman, udara, dan salinitas. Terakhir, aliran energi dalam ekosistem, yaitu proses perpindahan energi suatu tingkat tropik ke tropik berikutnya yang dapat digunakan dengan rantai makanan atau dengan piramida. Apa manfaat kita mempelajari aliran energi pada ekosistem? Dapat memahami proses terjadinya keseimbangan lingkungan, sebab salah satu cara menjaga keseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh ekosistem itu sendiri adalah dengan menjaga aliran energi dan nutrisi yang diterima dari sumber luar. Subbab kedua, ekologi organisme. Pembahasan yang pertama, dispersal dan distribusi. Dispersal atau penyebaran adalah perpindahan individu keluar dari daerah asalnya atau dari pusat kepadatan populasi yang tinggi. Dispersal menghasilkan distribusi atau sebaran yang luas bagi berbagai macam organisme. Pada tumbuhan, mekanisme dispersal misalnya terjadi pada seed dispersal atau persebaran biji. Distribusi atau pola penyebaran populasi
adalah pergerakan individu ke dalam atau keluar populasi. Individu tersebut dapat berupa larva, spora, biji dari tumbuhan, dan hewan serat manusia. Yang kedua, iklim dan struktur ekosistem. Iklim merupakan faktor utama yang menentukan tipe tanah ataupun spesies tumbuhan yang tumbuh di daerah tersebut. Struktur ekosistem dipengaruhi antara lain oleh curah hujan, ketinggian terhadap permukaan laut, kelembapan udara, dan sebagainya. Struktur ekosistem terdiri atas ekosistem terestrial dan ekosistem akuatik. Pembahasan selanjutnya mengenai ekologi populasi dan ekologi komunitas. Ekologi populasi adalah subbidang utama dari ekologi yang berkaitan dengan dinamika spesies, populasi, dan bagaimana populasi ini berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan ekologi komunitas adalah ilmu yang mempelajari kelompok-kelompok spesies yang berinteraksi dalam suatu wilayah atau ekosistem yang sama. Terakhir, simbiosis dan spesies kunci. Simbiosis adalah hubungan atau asosiasi antara individu dari dua atau lebih spesies yang hidup saling terikat. Sekutu dalam hubungan simbiotik ini disebut simbion. Hubungan tersebut dapat berupa simbiosis mutualisme, simbiosis paratisme, dan simbiosis komensalisme. Selanjutnya, spesies kunci. Spesies kunci adalah spesies yang jumlahnya sedikit dalam komunitas, tetapi memberikan pengaruh dalam mengatur struktur komunitas bukan berdasarkan jumlahnya, tetapi berdasarkan peranan ekologinya. Contohnya, anjing laut merupakan spesies kunci pemangsa di Pasifik Utara. Pada daerah yang banyak anjing lautnya, jarang terdapat bulu babi. Sementara itu, pada daerah yang jarang terdapat anjing laut, banyak terdapat bulu babi. Subbab ketiga yaitu perilaku organisme. Pembahasan pertama mengenai respon terhadap rangsangan internal dan eksternal. Semua organisme mempunyai kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas, sehingga mereka berinteraksi terhadap rangsangan. Perilaku organisme yang akan dibahas di sini adalah tentang perilaku tumbuhan terhadap rangsangan atau stimulus eksternal maupun internal, yang dikenal sebagai tropisme, dan perilaku hewan terhadap stimulus yang disebut taksis. Yang juga penting dibahas di sini adalah perilaku hewan di alam yang disebut dengan etologi. Tumbuhan ataupun hewan mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan. Rangsangan internal merupakan rangsangan yang berasal dari dalam tubuh hewan ataupun tumbuhan, misalnya hormon. Sementara itu, rangsangan eksternal berasal dari luar tubuh, misalnya cahaya, air, sentuhan, suhu, gravitasi, dan zat kimia. Selanjutnya, kita akan membahas perilaku belajar pada hewan. Perilaku hewan merupakan respon terhadap stimulus di sekitarnya. Respon tersebut berbeda-beda karena setiap individu dalam taksonomi memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menanggapinya.
baik secara autonomi maupun fisiologi. Pada hewan, kita mengenal perilaku hewan bawaan atau innate behavior dan perilaku belajar learned behavior. Terhadap jenis-jenis tingkah laku belajar yaitu yang pertama, imprinting atau rekaman. Perilaku berupa pengenalan atau persepsi terhadap suatu objek. Yang kedua, classical conditioning atau pengondisian klasik. Proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Selanjutnya yang ketiga, operation conditioning, pelatihan pada binatang peliharaan untuk melakukan tugas tertentu melalui sistem reward dan punishment. Yang keempat, habituasi, pembiasaan atau penyesuaian pada suatu hal. Dan yang kelima, perilaku inovasi. Hewan belajar memecahkan masalah dengan cepat tanpa melakukan trial and error untuk mencari solusi. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you next time and bye-bye.